Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Nugroho, NPM 190502-0015. Kali ini kita akan membahas tentang name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan satu name resource untuk pemanggilan, dua alamat lokasi resource tersebut, tiga rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote, objek, berkas pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi: 1. URL atau mengakses suatu halaman web. 2. Alamat email untuk komunikasi antara pemakai. Tujuan penamaan: 1. Identifikasi seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasi resource dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. Yang ketiga, memungkinkan location independence. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari simulan pesan integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui oleh legitimate resource, bukan dari penebak. Jadi jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Jenis nama: 1. Username, dibuat oleh pemakai atau user, merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of character. Contoh HP201 untuk mencetak BETYP/TMP/test.c untuk berkas. Yang kedua, system name, terdiri dari bit string. Internal untuk sistem tidak ditujukan untuk manusia, lebih kompak dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Struktur name: 1. Primitive atau flat names, Unix identifiers atau UIDs. Yang kedua, partitioned names atau PN. Yang ketiga, descriptive names atau DN. Name context: nama selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Ada dua macam konteks. Yang pertama, universal konteks, dimanapun nama digunakan dalam resolver dengan cara yang sama, dapat disalin dari mesin ke mesin dengan bebas. Contoh http://www.cs.ui.ac.id/index.html. Yang kedua, relative konteks, konteks dependent. Contoh a/b/c atau b/c, resolvable pada konteks A sedangkan pada node yang berbeda. A/b/c dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Saran aktivitas penamaan: 1. Efisien, karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan tidak digunakan secara terus-menerus. Terdistribusi renungkan jika UIDs dibangkitkan oleh sentralis generator, tampak seperti global space, tidak tergantung konektivitas topologi dan lokasi objek. Yang keempat, mendukung pemetaan one many antara nama dan objek untuk memungkinkan multi-class. Yang kelima, mendukung dynamic relocation of object. Jika objek atau proses potensial untuk mobile atau berpindah-pindah, jadi diperlukan dinamik dinding antara nama dan alamat, juga antara alamat dan rute. Yang keenam,
memungkinkan local aliases sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full names. Lanjut, name list. Yang satu, name agent. Name agent berada di klien, bisa satu name agent per klien atau satu name agent digunakan oleh beberapa klien. Name agent menjadi perantara antara klien dan name server. Contoh, resolver pada domain name service atau DNS. Yang kedua, name server. Name server menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples nama, lokasi, atribut. Tentang atribut, jika result adalah printer, maka atribut dapat menyampaikan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript atau tidak. Bentuk namelist. 1. Namelist tersentralisasi adalah namelist yang berada pada satu mesin. Yang kedua, namelist terreplikasi digunakan untuk mengatasi kekurangan namelist tersentralisasi. Yang ketiga, namelist terreplikasi sebagian. Contoh name service. 1. DNS atau domain name service memetakan nama domain ke alamat. Yang kedua, GNS global name service memetakan global name ke atribut-atribut skalabilitas dapat menangani perubahan. Yang ketiga, X500 directory service memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Yang ketiga, Genie discovery service mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.